yang setiap harinya mengajar di dalam jemaat. Dan apa yang ada lain adalah Alkitab yang ada. Jadi bisa dipahami untuk semua ya imam ya na sana lo baku na itu arti dari sebuah pelayanan dan mengasihi. Tetapi ketika ia hendak pergi ke sesuatu tempat dan yang tujuan alam ini saat aku temukan buku dirampas, diambil, bahkan diceritakan dalam Alkitab tadi bahwa dia hampir mati, setengah mati ya, setengah mati, bukan setengah mati, setengah mati bahkan yang dalam bahasa Melayu dibahas itu kepada bahwa si orang mati, sekarang pakai ke dalam bahasa paling sederhananya, orang yang sekarang di pinggir jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang imam ini? Baik-baik kelebihan. Pak Dina, si Pak Ade yang mau ini kasih kok, susi kok, hanya susi kok, Pak Din. Nari piana, tak hidup kali nama terus. Seorang imam deh, seorang imam. Orang yang setiap hari yang mengajar. Tetapi ketika dikatakan dengan seorang yang hampir mati, mari menghidupkan. Ada yang setiap harinya mengajarkan tentang sebuah mengasihi. Tapi karena tak ada apa yang dulu, karena mengasihi. Kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi ada suku Israel, ada satu suku yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan, yaitu suku Lewi. Karena dia adalah orang Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Bisa juga karena untuk dua yaitu Lewi, orang yang juga setiap hari yang membantu para imam melayani. Tetapi ketika turun juga dalam misalnya itu itu sekarang menina kalau kalian saksikan mau gue cuma oleh mampu kok harus susio tidak. Dia langsung melewati orang itu dan tidak meninggalkan. Ya, karena kedua orang ini, seorang imam dan seorang Lewi, yang setiap harinya mengajarkan tentang arti sebuah melayani dan mengasihi, tetapi tidak menyatakan kasih itu kepada orang yang sedang sekarang. Tetapi berbeda dengan orang Samaria. Maka karena ini ada orang Samaria, tak mereka Yahudi, karena mereka menganggap bahwa orang Samaria ini itu semuanya. Tadinya bagian dari keluarga, bukan lagi bagian dari kita. Jadi saya sehingga terjadi sekat, terjadi kelompok-kelompok dan seolah-olah yang kalau dihilangkan itu Yahudi itu orang Samaria. Orang Samaria ini dan orang Samaria yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi ini justru tergerak hatinya oleh belas kasihan menolong orang yang terluka. Dan dengan belas kasihan akan tergolong ia kembali luka-luka orang yang setengah mati itu, menyiraminya dengan minyak, menaikkannya di atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan. Bahkan Joko penginapan dia menangkap. Nggak apa-apa juga yang nanti penginapan gua ya lihat pagi darahnya itu sakit. Ya tak kurang itu usai oleh orang usai juga ini. Ia menyatakan belas kasihan yang sungguh kepada orang yang sedang terluka itu. Orang Samaria yang bagi orang Yahudi kosena, kopayan, kasaran, tetapi justru menyatakan belas kasihan kepada orang yang sedang terluka. Perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati ini sesungguhnya menjadi cara yang dipakai oleh Yesus untuk membongkar mindset orang-orang Yahudi, untuk membongkar cara berpikir orang Yahudi yang selalu menganggap diri paling benar, yang selalu menganggap diri paling suci dibanding orang-orang di luar mereka termasuk orang Samaria. Jadi lalu kalau Yesus pakai orang yang dalam Yahudi semua kita kamu udah nggak kembali untuk silo, udah nggak kembali untuk Tuhan, sekolah untuk papa ya kamu. Sementara orang Samaria yang menganggap Tuhan dengan Tuhan dia justru menyatakan kasih itu kepada orang yang terluka. Dan tentu teguran Yesus kepada orang Yahudi ini bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi juga berlaku bagi setiap orang-orang percaya, termasuk kita. Termasuk kita orang-orang percaya selalu menganggap diri kita itu benar,
selalu menganggap diri kita itu paling suci, selalu menganggap diri kita kembali dan kita seperti biasa. Ya kan? Menjadi teguran atas diri orang-orang percaya untuk tidak selalu menganggap diri paling benar. Karena sisa dua kali ternyata sisa yang dua kita susu kita apa misalnya kita rasa misalnya ya itu sih aku kaya udah terjadi susu kita terjadi terlalu menganggap diri paling tahu, terlalu menganggap diri paling benar. Nah ini penting. Udah terjadi seperti itu. Terlalu menganggap diri paling benar, paling tahu. Jadi tadi kan cewek Sarah ini cewek gaul, Pak Gauran, pokoknya ya biologi. Ya biologi karena merasa diri tahu segalanya. Dan jika terjadi demikian di bawah serta saudara-saudara, maka itu sudah menyimpang dari nilai keyakinan atau dasar iman kita orang-orang percaya edukasi. Menyimpang betul dari nilai keyakinan kita. Nilai keyakinan kita atau iman kita itu adalah kasih. Orang yang selalu menganggap diri paling benar adalah orang yang tidak memiliki sikap kerendahan hati. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak memiliki makna kasih Kristus. Dia betul menekankan bahwa Yesus sudah paling Taurat. Umumnya kalau aku mau surah Al-Qur'an, punya kalau aku mau kitab Taurat, menyimpangpura menurut pengajaran disuruh kembali ke zona kitab suci. Kita dikasih warna teknologi, kami kopi, tetapi saya itu. Apa gunanya ada di atas sini untuk pengetahuan? Apa gunanya ada di dalam hati? Apa gunanya kita sampaikan? Kalau kita tidak. Buktinya bahwa kita mengasihi Allah melalui pikiran dan perasaan kita ketika kita melakukan kasih. Bagaimana mungkin kita menyatakan kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu, Bapak Ibu saudara-saudara, harus berjalan bersama. Jangan sampai itu kita Israel waktu zamannya di Amos dalam pembacaan tadi kitab Amos ya. Allah melalui kitab Amos tadi menegur orang Israel karena apa? Karena mereka hanya melihat keagamaan itu sebagai perayaan selebrasi saja. Mak ibadah kok ini dari mana? Mak sembahyang kok ada sembahyang? Mak kumpulan, mak kegiatan, mak kumpulan. Saya ketika orang tidak mencerminkan apa yang didoakan, tidak mencerminkan apa yang diibadahkan. Sehingga dari semuanya itu Allah yang hukum mereka. Karena mereka mengatakan mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita mau mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sementara sesama kita yang kita lihat pun tidak kita menyatakan kasih. Orang Israel waktu Nabi Amos melakukan seperti itu, dan pada akhirnya mereka mendapatkan penghukuman mereka. Berbeda dengan di Kolose yang kita bahas tadi ya. Justru jemaat di Kolose itu sangat menghidupi Injil dengan baik meskipun tak pernah saya itu Injil rampol atau jemaat di Kolose, tetapi karena mereka menerima Injil itu dengan baik, sehingga mereka terus tertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus dan alhasil dalam kehidupan mereka selalu menyatakan kasih itu kepada sesama dan dalam kehidupan mereka mewujudkan kasih kepada semua orang dan tidak diperlukan. Jemaat Kolose itu adalah jemaat yang menerima langsung pemberitaan firman dan melakukannya. Dan tentu karena mereka menerima firman, maka dalam kehidupan mereka terus bertumbuh dalam iman dan menyatakan kasih. Orang tua beserta saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita semua telah dipanggil. Kita semua telah dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kesaksian kita itu tentu terdasar pada iman pengharapan kepada Kristus sebagaimana yang ditegaskan dalam pengakuan gereja Tuhan. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Yesus. Sehingga dalam seluruh tindakan kehidupan kita mestinya terbingkai dalam iman yang sungguh kepada Kristus. Maksud itu iman yang sungguh. Iman yang sungguh itu tidak hanya melalui Tuhan. Umayo bisa berpatuh, iyo nama kamu tidak akan kau. Tidak hanya melalui perasaan. Siapa bilang kepada Yesus Kristus, ya itu punya akan biasa Kristus.
Tidak hanya melalui kata-kata, senak DPP pokade. Tidak melalui apa yang kita sering untuk kita berkatakan, tetapi iman yang sungguh itu ketika kita menyatakan melalui praktek kehidupan kita. Muisa tumba menarang misalnya itu kadang aku matua, bahkan mungkin tahap buku motisina Alkitab. Tetapi yang terutama di sini adalah mewujud menyatakan iman melalui tindakan nyata sehari-hari dalam bingkai kasih Kristus. Karena itu orang tua beserta saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita terus belajar untuk memahami dan melakukan kehendak Allah. Mari kita terus belajar untuk menerima dan memahami serta melakukan kehendak Allah. Kita telah menjadi umat Allah yang telah ditebus dan dikuduskan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu, nyatakanlah segala sesuatu dengan kasih kepada siapapun ya. Bukan kita menyatakan kasih karena dia Tuhan kita, bukan kita menyatakan kasih karena dia adalah keluargamu, dia adalah anggota jemaat, dia adalah warga masyarakat Lembang. Tetapi nyatakanlah kasih kepada siapapun tanpa sekat, tanpa kelompok. Nyatakanlah kasih dimanapun dan kapanpun sebagai bentuk respon kita atas segala kebaikan dan cinta kasih Kristus kepada kita. Ketika kita mampu berbuat demikian, maka seperti tema kita yang mengatakan ketika kita mampu menerima, melakukan segala kehendak Tuhan dalam bingkai kasih Kristus, maka percayalah kita akan hidup. Tapi bukan berarti bahwa kita melakukan supaya kita hidup ya, karena kehidupan dan keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Yang kasih Tuhan yang mengikut kameluan karena respons kita atas kehidupan dan keselamatan yang telah dinyatakan Kristus. Berbuatlah demikian, berbuatlah, lakukanlah kehendak Tuhan dalam bingkai kasih Kristus, maka engkau akan hidup. Roh Kudus menolong kita semua melakukan di sepanjang kehidupan. Amin.